Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Radio Roja, Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah, masjid yang mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang mulia di masjid yang agung ini, di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tulisan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, kita masih membahas hal-hal yang penting yang disebutkan di dalam kitab kecil ini tentang permasalahan yang berhubungan dengan tauhid, faedah dan keutamaan tauhid, karena ini tentu saja merupakan metode Islam yang paling agung, metode Islam yang paling dasar. Ya, setelah di pertemuan yang lalu kita bahas tentang faedah daripada tauhid, maka pembahasan selanjutnya di malam hari ini di pembahasan yang baru, yaitu a'da'ut tauhid, musuh-musuh dakwah tauhid, orang-orang yang menentang dakwah yang agung, dakwah tauhid yang kita tahu merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan inti utama agama Islam ini. Taib, a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala berkata, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, manusia maupun jin, yang sebagian mereka saling membisikkan dengan sebagian yang lain kata-kata indah yang memperdaya, kata-kata indah yang menipu. Surah Al-An'am ayat 112. Ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang permusuhan yang akan selalu dihadapi oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan tentu termasuk pengikut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, permusuhan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di masyarakatnya, orang-orang yang tidak terima ketika dakwah tauhid ditegakkan, dan ini terjadi bagi setiap nabi. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa permusuhan ini bukan hanya dialami oleh beliau, tapi juga dialami oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Misalnya di surat Ali Imran, fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kalau mereka mendustakanmu wahai Rasulullah, maka sungguh nabi-nabi sebelummu, rasul-rasul sebelummu telah mereka dustakan juga, didustakan oleh kaumnya. Padahal mereka membawa bukti-bukti kebenaran, membawa kitab dari sisi Allah, ya,
membawa kitab yang memberikan penjelasan kepada mereka. Yakni ini bukan hanya dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dialami oleh setiap nabi yang membawa kebenaran, utamanya membawa dakwah tauhid. Kita ingat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, ya, di kitab Bad'il Wahyi, permulaan turunnya wahyu, yang kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu sangat ketakutan, dan istri beliau yang mulia Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha kemudian mempertemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak pamannya Waraqah ibnu Naufal, yang kemudian Nabi SAW menceritakan tentang malaikat Jibril yang ditemuinya di Gua Hira tersebut. Intinya anak paman Khadijah ini, Waraqah ini, adalah orang yang paham kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yang kemudian dia menceritakan bahwa ini adalah malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan kemudian di situ dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan diusir oleh kaumnya, kemudian akan disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimusuhi. Disitulah kemudian Waraqah ya, Ibnu Naufal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya." Wa fi riwayatin udiya. Tidak ada seorang pun yang datang membawa petunjuk yang seperti engkau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia pasti akan disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, kecuali dia pasti akan dimusuhi. Jadi ini sudah merupakan ketentuan. Dakwah tauhid akan selalu dimusuhi. Tentu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin penjagaan bagi mereka, yang akan melindungi mereka. Ini kan juga di antara hikmahnya adalah supaya orang-orang yang mengenal tauhid, yang mengenal ilmu agama, tidak bersandar kepada kemampuan diri mereka, kekuatan diri mereka, tidak bersandar kepada makhluk sehebat apapun yang menjadi backingnya, tapi dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru ini yang akan semakin menyempurnakan keimanan mereka. Ya, di dalam ayat yang lain di surat Al-Furqan ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang hal ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ayat yang semakna. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, juga berlaku bagi pengikut para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang setia mengikuti dakwah mereka, mengikuti menegakkan dakwah tauhid, selalu mengajak umat kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang memang suka menentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setiap nabi Allah jadikan. Tapi Allah janjikan di ayat ini, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tapi cukuplah dengan Rabbmu, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi hidayah dan pemberi pertolongan. Allah menjamin di sini keberadaan para musuh-musuh dakwah ini dengan tauhid yang benar dan selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya, maka Allah akan menolong dia. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan tentang ayat ini, ai limanittaba'a rasulahu wa amana bi kitabihi wa saddaqahu wattaba'ahu. Allah akan berikan pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran, membenarkannya dan mengikuti petunjuknya. Jadi agama ini memang Allah jadikan sebagai penjaga. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong.
Dan di ayat yang kedua ini di surat Al-Furqan ayat 31 tadi, Allah mengisyaratkan, ini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Bentuk permusuhan yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah tauhid ada dua macam. Sehingga betul-betul memang kita butuh pertolongan dari Allah, kemudian kita butuh berpegang teguh dengan petunjuknya, yaitu pertama yang namanya at-tashkik, membuat kerancuan, membikin syubhat, menyebarkan pemahaman-pemahaman yang merusak tapi dalam bentuk yang halus. Tapi Allah menjamin, wa kafa bi rabbika hadiyan, cukuplah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah, untuk bisa membongkar syubhat tadi, menyingkap syubhat tadi. Tentu dengan kita mempelajari agamanya. Yang kedua, bentuk permusuhannya, kalau tadi permusuhan secara halus, ketika mereka tidak bisa menunjukkan permusuhan terang-terangan, mereka menyebarkan fitnah, menyebarkan syubhat. Yang kedua, al-udwan, permusuhan terang-terangan, penyiksaan, permusuhan fisik, menganiaya, menyiksa atau melakukan hal-hal yang merupakan permusuhan terang-terangan, permusuhan fisik. Tapi Allah juga menjamin, wa nasira, cukuplah Allah sebagai pemberi pertolongan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kita, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Di sini diuji kembali orang-orang yang bertauhid untuk bagaimana menjadikan ketakutan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada makhluk. Dan semakin kita bersandar kepada Allah dan tidak takut kepada makhluk, semakin sempurna pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi intinya ayat ini menjelaskan tentang permusuhan dari orang-orang yang membenci dakwah tauhid, bahwa ini dialami oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan dialami oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa kurangnya mereka dalam menegakkan dakwah dengan sempurna, sempurna ilmu mereka, sempurna amal soleh yang mereka lakukan, sempurna doa, sempurna ibadah-ibadah mereka. Apalagi kita yang tentu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Baik, barakallahu fikum. Kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, iqtadat hikmatullahi an yaj'ala lil anbiya'i alaihimus salatu wassalam wa du'ati tauhidi a'da'an hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha sempurna. Dia menjadikan bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang menegakkan dakwah tauhid, Allah jadikan bagi mereka musuh-musuh. Ingat, musuh tidak dicari dan tidak boleh kita mencari musuh. Tapi ketika kita berhadapan dengannya, dan itu pasti ada, maka kita harus bersabar. Tetap harus menegakkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Permusuhan terhadap tauhid jelas merupakan perkara yang diharamkan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang mengikuti tipu daya syaitan ini untuk memusuhi orang-orang yang menegakkan tauhid, dan ini akan selalu ada. Jadi musuh-musuh dari kalangan syaitan, jin, a'daan min syayatinil jinni yuwaswisuna li syayatinil ins bid-dhalali wasyarri wal abatil. Musuh-musuh dari kalangan syaitan yang berupa jin,
yang akan membisikkan kepada syaitan dari kalangan manusia. Mereka bekerja sama, saling membisikkan kesesatan, keburukan, dan kebatilan. Ini di zaman para nabi dan para rasul ketika kebenaran tegak dengan sempurna mereka ada, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Yang kebenaran dan ilmu yang bermanfaat semakin kurang ditegakkan. Pasti semakin banyak keberadaan mereka ini. Baik. Liyudhilluhum wa yasudduhum 'anit tauhid. Tujuannya jelas untuk menyesatkan manusia dan menghalangi mereka dari tauhid. Dan terbukti kita sudah tahu upaya syaitan dari kalangan jin dan manusia ini berhasil memperdaya banyak manusia. Tentu kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti apa? Terbukti banyak orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik. Banyak orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid. Yang paling mending keadaan mereka adalah orang-orang yang tidak memusuhi dakwah tauhid tapi tidak paham tauhid yang benar. Bayangkan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman, wahai Rasulullah, meskipun kamu menginginkan mereka beriman. Kebanyakan manusia tidak beriman. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Di surat Yusuf alaihi salatu wasalam. Dan tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini keadaan mayoritas manusia. Berarti upaya syaitan ini berhasil untuk mempengaruhi banyak manusia. Maka tidak heran ketika dakwah tauhid itu selalu dikucilkan, selalu dimusuhi. Dan ini harusnya tidak menjadi berubah sikap dan keteguhan orang-orang yang membawa dakwah tauhid selama mereka selalu berpegang teguh dengan kebenaran. Selama mereka sudah berusaha untuk menegakkan dakwah ini dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan al-mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik, maka mereka tidak perlu berubah karena melihat kenyataan banyak musuh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan hal ini dan ini tidak merubah sikap para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam tetap mendakwakan tauhid sebagaimana yang Allah perintahkan. Baik. Wa yasudduhum 'anit tauhidil ladzi da'at ilaihi al-anbiya'u aqwamahum ilaihi awwalan. Dan tidak menghalangi mereka dari tauhid. Tidak menjadikan kemudian mereka mengatakan, tidak perlu kita dakwakan tauhid karena banyak orang yang memusuhinya. Dakwakan perkara lain saja supaya banyak orang yang menyukai kita. Ini bukan metode dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, yang sudah pernah kita sebutkan beberapa kali. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, bahkan ada yang pengikut mereka, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Kata Rasulullah SAW, aku pernah melihat seorang nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua orang. Bahkan wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Dia tidak berubah dakwanya. Hanya karena ketika mendakwakan tauhid dimusuhi, kemudian dia ganti dengan tema yang lain, tidak. Tetap dia mempertahankan dakwanya meskipun tidak ada pengikutnya sama sekali. Alaihi wassalatu wassalam. Tauhid yang merupakan seruan dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam kepada kaumnya pertama kali. Li'annahul asasul ladzi tubna alaihi da'watul islamiyah. Karena memang tauhid adalah merupakan asas, landasan utama yang dibangun di atasnya dakwah Islam. Ini sudah kita terangkan berkali-kali. Dakwah disebut dakwah ilallah, yakni dakwah kepada Allah, dakwah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini tentu ditegakkan oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin
ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah. Apa artinya mengajak kepada Allah? Kepada tauhid. Untuk menjadikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Ya, ala basiratin, di atas ilmu dan keyakinan yang kuat. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallah, dan maha suci Allah. Berarti dakwah harus ditegakkan dengan mensucikan Allah dari perbuatan syirik. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi ada sikap berlepas diri dari perbuatan syirik dalam dakwah. Sampai kita ketahui, bahkan berperang di jalan Allah pun disyariatkan untuk menegakkan tauhid dan menghilangkan kesyirikan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Perangilah mereka. Berjihadlah, berperang melawan mereka supaya tidak terjadi lagi fitnah. Apa artinya fitnah? Dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir, artinya adalah kesyirikan. Dan supaya agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, peribadatan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini dakwah. Ya, inilah asas utama, landasan utama yang dibangun di atasnya dakwah Islam yang benar. Wal gharibu, kata beliau, anna ba'dhan nasi ya'tabiruna da'wata ila tauhid tafriqan lil ummah. Tapi sungguh sangat aneh dan pemikiran yang sangat jauh dari kebenaran, sangat ganjil, sangat nyeleneh. Sebagian orang yang menganggap dakwah kepada tauhid itu adalah dakwah yang memecah belah umat. Ya, tidak diragukan lagi, ini merupakan pemikiran yang sangat buruk, seolah-olah menuduh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus untuk memecah belah umat, bukan untuk menyatukan umat. Padahal kata beliau, bainama huwa tauhidun lil ummah. Padahal justru tauhid sesuai dengan namanya, mentauhidkan, mengesahkan, menyatukan. Ya, padahal tauhid itu justru menyatukan umat ini. Fa inna ismahu dalun alaihi, karena namanya menunjukkan tujuan ini. Namanya sesuai dengan maknanya. Tauhid menyatukan. Maka inilah dakwah yang benar-benar menyatukan umat. Dan kita tahu dalam Islam kan yang namanya persatuan dibangun di atas kebenaran. Tidak mungkin dikatakan persatuan itu kalau berkumpul orang-orang yang menegakkan tauhid dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Orang-orang yang menegakkan akidah Islam yang benar dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kufur atau hal-hal yang menyimpang dari akidah Islam yang benar. Ya, Islam dibangun di atas kebenaran. Al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Ini pernyataan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Yang namanya al jamaah, persatuan itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Meskipun kamu sendirian. Karena tujuannya adalah untuk bersatu di atas kebenaran. Baik. Jadi orang-orang yang kemudian menyampingkan dakwah tauhid dengan alasan-alasan seperti ini, memecah belah umat, banyak yang tidak meminati dan memang terbukti dakwah seperti ini sedikit yang menyukainya. Padahal ini justru yang merupakan sumber dari segala kebaikan, sumber pertolongan dari Allah, sumber kekuatan, kemudian penjagaan dari Allah, syarat diterimanya amal dari semua pertimbangan dan sudut pandang. Ini merupakan dakwah yang mulia. Bahkan ini dakwah yang paling mulia sesuai dengan fitrah manusia, fitrah asal penciptaan manusia. Tapi banyak orang-orang yang berpaling darinya, kecuali orang-orang yang benar-benar setia mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kata beliau, berikutnya, ammal musyrikuna alladzina i'tarafu bi tauhidir rububiyyati wa anna allaha khaliquhum qad ankaru tauhidal uluhiyyati fi du'aillahi wahdahu
walam yatruku du'a awliyaihim. Adapun orang-orang musyrik yang mereka itu mengakui tauhid rububiyah, yakni mengakui Allah pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan diri-diri mereka. Ini sudah kita pernah bahas, mereka akui ini. Ya, tapi pengakuan ini belum masukkan mereka ke dalam Islam, karena mereka belum menegakkan makna inti dari makna syahadat la ilaha illallah, yang maknanya adalah tauhid uluhiyah. Tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang pantas diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan mereka tidak mau meninggalkan berdoa kepada orang-orang yang mereka anggap wali, berdoa kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah. Ini orang musyrik mengingkarinya ya karena mereka pelaku syirik. Karena mereka mengetahui konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah berarti meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka al-gharib yang sangat mengherankan orang-orang yang mengaku Islam, bahkan tokoh-tokoh agama, kemudian mengingkari tauhid. Kemudian mengingkari ketika diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah, tidak menjadikan pelindung-pelindung selain Allah, yang sudah kita sebutkan beberapa kali. Ini merupakan inti kesyirikan yang terjadi di zaman jahiliyah yang kemudian diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam alladzi da'ahum ila tauhidillahi fil ibadati wad du'a. Mereka ini berkata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata ketika mengingkari dakwah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah semata-mata dan hanya berdoa meminta kepadanya. Ya, dan selalu beliau sebutkan di sini berdoa kepada Allah semata-mata, kan sudah pernah kita singgung. Kesyirikan yang paling banyak dibantah di dalam Al-Quran, dan memang ini kesyirikan yang paling banyak terjadi di umat ini adalah kesyirikan dalam berdoa, meminta kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan yang paling banyak terjadi di umat ini dan yang paling banyak dibantah di dalam Al-Quran. Ya, jadi mereka berkata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah semata-mata, hanya beribadah dan berdoa kepada Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Apa kata mereka? Ya, seperti disebutkan di dalam Al-Quran di surat Sad, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak menjadi satu sembahan saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mengherankan. Ya, mereka anggap ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing. Akhirnya mereka mengingkari. Ya, di surat Sad ayat yang ke-5. Jadi inilah reaksi mereka. Dan hal yang seperti ini ketika dilakukan oleh orang-orang musyrik, kita masih anggap wajar. Mereka aslinya memang menolak dakwah la ilaha illallah. Tapi yang aneh adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian justru mengingkari orang-orang yang berusaha mengajak umat kembali kepada makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah ini. Ya, ini antum perhatikan bagaimana tipu daya syaitan menggoda dan berhasil menjerumuskan banyak manusia. Yang ini menjadikan kita harusnya selalu berlindung kepada Allah, agar benar-benar Allah memudahkan kita untuk menegakkan tauhid yang benar dalam hidup kita, agar kita wafat di atas tauhid dengan benar, di atas keimanan yang benar ini. Nah, kemudian wa qala ta'ala anil umamis sabiqati
Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Adz-Dzariyat tentang umat-umat yang terdahulu ketika mereka mengomentari, menentang dakwah para rasul yang diutus kepada mereka untuk mengajak mereka kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun." Demikianlah, tidaklah datang kepada umat-umat sebelum mereka dari seorang rasul pun kecuali mereka akan menentang dakwah rasul itu. Bahkan mereka mengatakan rasul itu atau rasul yang diutus kepada mereka itu dia adalah seorang penyihir atau seorang yang gila. Sama mereka. Karena memang syaitan saling membisikkan satu sama lain, iya kan? Untuk menentang dakwah ini. Atawasaw bihi, apakah mereka saling mewasiati satu sama lain? Kenapa penolakannya sama? Balhum qaumun taghun, bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat melampaui batas. Ini kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini kan tentang umat-umat yang terdahulu, tapi Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman bahwa penentangan seperti ini tetap akan dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti tipu daya syaitan, yang kemudian mereka akan saling membisikkan satu sama lain. Zukhrufal qawli gururo, tadi kata-kata indah yang menipu. Ya, ini untuk memperdaya orang-orang awam, orang-orang yang jahil, mengesankan keburukan di hadapan mereka tentang dakwah tauhid, dakwah yang mengajak kembali kepada akidah Islam yang benar. Baik. Wasifatul musyrikina annahum idza sami'u du'a Allahi wahdahu izma'azzat qulubuhum wa nafarat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan memang sifatnya orang-orang musyrik bahwa mereka itu kalau mereka mendengar orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, justru hati mereka itu jadi kacau. Justru hati mereka itu malah berpaling, tidak suka mereka. Jadi ada satu, ya, naudzubillah min dzalik, akibat dari keburukan yang telah menancap kuat ke dalam hati manusia. Ini akibat dari hati itu kalau tidak dijaga dan tidak selalu dibersihkan dari penyimpangan, keburukan, lama-kelamaan keburukan yang tadinya asalnya kita tahu, hati itu akan mengingkarinya. Karena fitrah manusia diciptakan di atas kecenderungan kepada tauhid. Tapi kalau sesuatu keburukan sudah selalu masuk ke dalam hati itu, akhirnya bercampur dengan hati itu, lama-kelamaan keburukan itu menjadi sifat yang dominan di hati itu, bahkan tercetak di hati itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini termasuk di antara ya, kenapa para ulama memperingatkan kita untuk menjauhi syubhat. Karena syubhat itu akan menempel sedikit demi sedikit, sehingga setelah itu akan susah untuk dibersihkan, dihilangkan, kecuali bagi orang-orang yang tentu saja ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian dari ulama salaf, seperti dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Al-Ubudiyah, ada salah seorang dari ulama salaf ditanya oleh muridnya, "Ma balu ahlul ahwa syadidul hubbi li ahwaihim?" Kenapa bisa orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, orang-orang yang suka mengikuti syubhat, mengikuti bid'ah atau melakukan perbuatan syirik, mereka sangat mencintai penyimpangan mereka. Mereka berani bela mati-matian. Mereka berani memperjuangkannya, bahkan memusuhi orang-orang yang mengkritik keburukan mereka itu. Kenapa sampai bisa seperti itu? Maka ulama ini mengatakan, itu bukanlah sesuatu yang mengherankan.
Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dicontohkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah umatnya Nabi Musa yang menyembah anak sapi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Dan dijadikan merasuk ke dalam hati mereka kecintaan menyembah anak sapi tersebut disebabkan kekufuran mereka. Jadi akhirnya keburukan itu menancap kuat, meresap di dalam hatinya, tercetak di dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik. Akibat dari kekufuran. Ini akibat dari seseorang yang tidak selalu membersihkan hatinya dengan tauhid. Kalaupun dia berbuat salah, segera dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada syubhat, segera dia berusaha mencari basirah, ilmu yang mendalam, keyakinan untuk menghilangkan, menyingkirkan syubhat tersebut supaya tidak berlarut-larut, menempel, akhirnya menancap kuat di hatinya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Jadi kata beliau, ya, contoh ini praktek dari apa yang tadi kita sebutkan. Sifat termasuk sifatnya orang-orang musyrik itu ketika mereka mendengarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya, hanya minta kepada Allah, justru hati mereka itu isma'azzat, membenci dan lari, tidak suka. Fakafaru wa angkaru, maka mereka akan kufur, mengingkarinya, menolaknya. Sebaliknya, wa idza sami'u syirka wa du'a ghairillahi farihu wastabshiru. Kalau mereka mendengarkan kesyirikan dan berdoa kepada selain Allah, justru mereka gembira dan merasa senang. Ya, ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang mencintai kebatilan. Orang-orang yang sebenarnya memahami kebenaran tapi karena ambisi tertentu, takut kehilangan pengikut atau yang lainnya, mereka pun ikut-ikutan memusuhi dakwah tauhid. Jadi hati-hati dengan penyakit ini yang bisa saja Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati mereka sehingga terbalik. Kalau mereka mendengarkan tauhid, justru hati mereka lari, benci. Sebaliknya kalau mereka mendengarkan perbuatan syirik, berdoa kepada selain Allah, mereka justru merasa gembira dan merasakan senang. Wa qad wasafallahu haula'il musyrikina biqaulihi. Allah Subhanahu wa taala mensifati, menyebutkan sifat orang-orang musyrik ini yang seperti digambarkan di penjelasan beliau tadi di dalam firman-Nya di surat Az-Zumar ayat ke-45. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu sma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Ya, ini penyakit yang sangat parah terhadap kesyirikan. Bukan hanya melakukannya tapi justru membenci tauhid. Bagaimana orang seperti ini bisa diharapkan kebaikannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang membuka hati mereka? Tentu saja. Allah berfirman, terjemahannya, dan ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yakni ketika diserukan untuk hanya beribadah kepada Allah, hanya berdoa meminta kepada Allah semata-mata, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka menjadi benci atau tidak suka hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Hati orang-orang yang kafir ini benci, tidak suka seruan tersebut. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Tapi ketika disebutkan sembahan-sembahan yang diseru selain Allah, ketika disebutkan hal-hal yang mengandung kesyirikan, maka tiba-tiba mereka justru senang dan bergembira. Sekali lagi di sini, meskipun yang dimaksud di sini orang aslinya adalah orang-orang musyrik, tapi Al-Quran kita tahu kaidahnya adalah al-ibratu bi umumil lafzi. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafadznya. Siapa saja yang punya sifat seperti ini, kalau mendengarkan dakwah tauhid malah dia benci, dia berusaha untuk
menjelek-jelekannya, mempengaruhi manusia untuk menjauhinya. Tapi ketika terjadi kesyirikan, bahkan dilakukan di depan matanya, dia mendiamkan, bahkan justru mendukung, terkesan gembira dan ikut merayakannya. Ya, ini penyakit orang-orang musyrik yang bisa menimpa seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim kalau dia mengikuti sifat dan ciri-ciri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma'ruf, hadis yang sahih, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Baik. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala yasiful musyrikina alladzina yunkiruna tauhid. Di ayat lain di surat Ghafir ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sifat orang-orang musyrik yang mereka itu selalu mengingkari, selalu menentang dakwah tauhid. Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itu dikarenakan jika Allah Subhanahu wa taala diseru semata-mata, jika dia melihat atau mereka melihat orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kafartum, kalian malah justru kufur, mengingkarinya, menentangnya. Wa yusyrak bihi, tetapi ketika Allah disekutukan, dilakukan perbuatan syirik terang-terangan, tu'minu, kalian justru mengimaninya, kalian justru mendukung, membenarkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hukum yang menentukan hukum bagi kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi ini ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya dibawakan oleh Syekh di sini untuk mengingatkan mereka ini bahwa menjadi penentang dakwah tauhid itu resikonya akan seperti ini. Menyerupai sifat-sifat orang musyrik, orang-orang yang kafir asli, ketika mereka justru melakukan penentangan terang-terangan terhadap dakwah tauhid dan justru bergembira ketika orang-orang melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Ya tentu berarti ini merupakan permusuhan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak cuma melakukan perbuatan syirik, mereka juga justru mendukung perbuatan syirik dan malah membenci orang-orang yang menegakkan dakwah tauhid yang sesungguhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, oleh karena itu dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, wa hadhil ayatu wa in kana fi haqqil kuffari fa innaha tantabiqu ala kulli man ittasafa bi sifatihim mimman yad'unal Islam. Sudah ada nih? Iya, 1 menit lagi. Oh ya, ya, 1 menit lagi ya. Maka ayat-ayat ini ya meskipun sebab turunnya tadi tentang orang-orang kafir, yakni kafir yang asli yang tidak masuk Islam, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi ayat ini juga berlaku bagi semua orang yang mengikuti sifat-sifat orang musyrik tersebut. Apalagi ini dalam bentuk penentangan terhadap dasar Islam yang paling agung, inti utama dakwah para nabi dan para rasul, bahkan inti utama dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari semua syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, ini penentangan yang paling besar terhadap kebenaran ini. Jadi juga berlaku bagi semua orang yang mengikuti sifat-sifat mereka dari kalangan orang-orang yang mengaku berislam. Jadi meskipun ini asal ayat ini turun kepada
orang-orang kafir asli yang tidak mau masuk Islam, tapi bisa diterapkan kepada orang-orang yang mengaku Islam tapi juga selalu menjelek-jelekkan dakwah tauhid, malah mendukung dakwah syirik atau dakwah yang mengajak kepada menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Al-Qur'an tadi sudah kita sebutkan. Al-ibratu bi umumil lafz. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafadznya. Jadi sifat ini bisa juga diterapkan kepada mereka. Naudzubillah min dzalik, kalau mereka tidak segera bertobat dan kembali kepada pemahaman agama yang benar. Mimman yad'una Islam, dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam, wa yuharibuna du'ata tauhid, yaitu orang-orang yang memerangi dai-dai yang mengajak manusia kepada tauhid yang benar. Wa yaftaruna alaihim, bahkan mengadakan dusta atas nama mereka, memfitnah mereka dengan kedustaan-kedustaan. Naudzubillah min dzalik. Wa yulaqibunahum bil asma'il munaffirah, serta memberikan gelar-gelar yang buruk, membuat orang supaya membenci, memberikan gelar-gelar yang buruk, nama-nama yang buruk kepada mereka, yakni Wahabi atau yang selainnya, yang sejenisnya. Tujuannya untuk membuat orang lari dari kebenaran. Ini berlaku bagi orang-orang yang, juga berlaku bagi orang-orang yang meskipun dia mengaku sebagai seorang muslim tapi mempraktekkan sifat yang buruk ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi ada pada diri orang-orang musyrik yang asli yang menentang dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tujuannya liyasuddun nasa anhum, untuk menghalangi manusia dari mengikuti orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada dakwah tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita kumandangkan azan dulu. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, barakallahu fikum. Kita teruskan kembali. Jadi ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan yang dan akhwat yang hadir di Masjid Al Barakah, hafizakumullah. Ini
sekali lagi merupakan nasihat dari Syekh rahimahullah ta'ala tentang orang-orang yang menentang dakwah tauhid, yang berusaha untuk mencegah manusia dari jalan kebenaran. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan dia tidak tahu, maka hendaknya dia jangan ikut-ikutan, ya. Kalau memang dia ingin membuktikan kebenaran, maka silakan mendengarkan dakwah yang mereka sampaikan. Pengajian-pengajian yang kita adakan juga adalah alhamdulillah pengajian-pengajian yang terbuka, tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Silakan dengarkan apa yang disampaikan, silakan tanyakan apa dalil yang menjadi landasan mereka menyampaikan hal tersebut, dan bagaimana keterangan atau nukilan dari keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membuktikan tentang kebenaran ini. Barakallahu fikum. Nah, jadi tujuan mereka itu adalah liyasuddun nasa anhum, untuk menghalangi manusia dari mengikuti seruan orang-orang yang menyerukan tauhid ini, seruan para dai-dai yang mengajak manusia ke jalan tauhid ini. Wa yunaffiruhum minat tauhidil ladzi ba'atsallahu ar-rusula alaihimus salatu wassalam min ajlihi. Dan tujuan mereka adalah untuk menjauhkan manusia, membuat manusia lari dari tauhid yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ya, mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam membawa petunjuk Allah. Jadi mereka ini tidak berbeda dengan penentang utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah. Atau tokoh-tokoh yang menentang dakwah para nabi dan para rasul yang terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Seperti yang disebutkan di ayat-ayat yang di awal kita sebutkan. Ya, musuh-musuh dakwah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi para nabi dan para rasul, termasuk kemudian tentu saja orang-orang yang menegakkan dakwah tauhid ini. Ya. Wa min haula'i man yasma'u talabad du'a'i minallahi fala yakhsha. Bahkan di antara mereka ini ada orang-orang yang ketika dia mendengarkan ya permohonan doa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, mereka justru tidak merasa khusyuk. Ya, seperti yang beliau teraskan sebelumnya, kalau orang berdoa di masjid, di tempat yang disitulah harusnya kita berdoa, di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa biasa-biasa saja dalam doanya. Kurang mantap dalam doanya. Ya, jadi kalau orang berdoa hanya kepada Allah, mereka tidak merasa khusyuk, tidak merasa tunduk, tidak merasa mantap dalam doanya. Wa idza sami'a du'a min ghairillahi, tapi ketika dia mendengarkan doa yang ditujukan kepada selain Allah, ketika mereka melihat atau bahkan berdoa sendiri, naudzubillahi min dzalik, di kuburan-kuburan yang dikeramatkan atau kuburan-kuburan orang yang dianggap sebagai wali itu, katolabi al-madadi minar rasuli sallallahu alaihi wasallam awil awliyai khashi'a wastabsyara. Seperti orang yang meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini jelas merupakan kesyirikan, atau kepada wali-wali atau orang-orang yang dianggap wali, justru mereka merasakan khusyuk dan merasa gembira dengan perbuatan syirik seperti ini. Jadi apa bedanya dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu? Naudzubillah min dzalik. Fabi sama yaf'alun, maka ini adalah seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan. Maka ini adalah kenyataan yang terjadi, yang ternyata sudah ada contoh dari apa yang dialami oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ternyata Al-Quran sudah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat lengkap, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, alhamdulillah petunjuk Al-Quran sudah cukup memberikan pelajaran bagi kita dan menjadikan kita semakin berpegang teguh selalu dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpegang teguh selalu dengan sebab mempelajari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat-ayat ini kita baca dan kita renungkan penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian kita jadikan sebagai pegangan sikap yang benar ketika menyikapi penentangan-penentangan dalam dakwah tauhid ini. Tapi barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai sampai di sini pembahasan dari apa yang beliau sampaikan tentang musuh-musuh dakwah tauhid, yang semoga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuknya, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi permusuhan ketika kita berusaha menegakkan dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan pertolongan dan penjagaannya bagi kita semua orang-orang yang berusaha menegakkan dakwah tauhid ini. Barakallahu fikum. Taib, cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita jawab pertanyaan sebelum kita kumandangkan iqamah. Kaidah al-ibrah bi umumil lafzi. Jika ini ada pada saudara keluarga kita, apakah kita tidak usah berhubungan lagi dengan mereka? Ya tentu tetap. Al-ibrah bi umumil lafzi di sini kan kita perlakukan untuk orang-orang yang menentang dengan parah, apalagi dia orang yang berilmu misalnya. Adapun mungkin di antara keluarga kita ada orang-orang yang awam, yang belum paham. Ya, maka tentu kita berikan udzur kepadanya. Yang dengan udzur ini menjadikan kita semangat untuk terus mendakwai mereka. Jadi kita terus ajak mereka. Kita ingatkan tentang ayat-ayat seperti ini. Kan kita tahu ada golongan manusia yang mereka itu masih mencintai kebenaran, tapi dia kena syubhat sehingga dia belum mengamalkan kebenaran. Ini kan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Golongan yang kedua yang didakwai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Yang kedua mereka. Serulah manusia ke jalan Allah, pertama dengan hikmah. Ini adalah orang-orang yang mencintai kebenaran dan mengamalkannya. Tinggal sampaikan dalil. Ini dalilnya Al-Quran dan hadis yang sahih. Begini penafsirannya. Mereka akan amalkan. Ada golongan yang kedua, dia mencintai kebenaran tapi belum mengamalkannya karena terpengaruh syubhat. Ini yang kita dakwai dengan apa? Wal mau'idotil hasanah. Sampaikan nasihat yang baik yang disertai dengan apa? Targhib wa tarhib. Sampaikan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, juga ancaman bahaya orang-orang yang menentang kebenaran, yang ikut-ikutan menjelek-jelekan dakwah tauhid. Akibat buruknya adalah ancaman azab neraka, kemudian ya akan menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permusuhan dari orang-orang kafir. Kita sebutkan ancaman-ancaman seperti ini, mudah-mudahan mereka mau menerima hal tersebut. Ya, karena kebanyakan dari kalangan kaum muslimin yang menentang dakwah ini kita tahu adalah orang-orang yang tidak memahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Golongan manusia siapa saja yang mendapatkan tempat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla pada hari kiamat. Ya, kalau orang-orang yang mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah, kalau kita lihat tingkatan-tingkatan manusia kan kita ketahui seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang golongan orang-orang yang Allah sempurnakan nikmat kepada mereka yang kita minta di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, sempurnakan nikmat kepada mereka. Inilah yang mereka yang disebut di dalam surat An-Nisa. Orang-orang yang disebutkan kedudukannya paling tinggi berdasarkan urutannya. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Ini yang paling tinggi, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua golongan siddiq, orang-orang yang sangat kuat, orang-orang yang sangat jujur dan sangat benar dalam keyakinannya, dalam ucapan dan perbuatannya, jujur dalam keimanannya. Ya, ini as-siddiqin. Kemudian orang-orang yang mati syahid, kemudian setelah itu orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Nah, bagaimana caranya mendakwai keluarga ibu saya yang tidak mau sholat
Dan setiap kalau ada acara yasinan dia ikut. Setiap makanannya dia bawa. Ya, dia mengatakan mungkin ya, itu makanannya berkah. Apakah itu diperbolehkan? Ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak faham. Tapi perbuatannya yang paling buruk adalah ketika dia tidak mau sholat. Nasihati dia, sampaikan tentang kedudukan sholat dan bahkan bagaimana ancaman di dalam hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Kumpulkan nasihat-nasihat yang mungkin bisa disampaikan kepadanya, atau mungkin tulisan-tulisan singkat yang bisa menjadi nasihat, atau mungkin kita pilih ustadz-ustadz sunnah yang menyampaikan nasihat dalam masalah ini, nasihat yang menyentuh hati. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka-mereka ini agar bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, azakumullah, para